melakukan kejahatan. Kau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu. Sekiranya hidupku tentu, maka aku tidak akan mendapat malu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Amin. Mari kita sambut bacaan Mazmur kita dengan melakukan selamat bahagia orang. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah perintah mengasihi. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Kita nyanyikan bersama-sama. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan ketulusan kita datang kepada Tuhan menyatakan pengakuan dosa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, kami mengakui bahwa kami sering menjalani kehidupan ini tidak sesuai dengan kehendak. Kami melakukan perintah-Mu sebatas formalitas saja. Kami seolah-olah taat pada kehendak-Mu, namun sesungguhnya kami sering melakukannya hanya untuk dinilai orang lain. Iman yang kami miliki tidak berakar kuat sehingga mudah dipengaruhi oleh keadaan-keadaan sulit.
sehingga kami tidak menghasilkan buah yang baik. Tuhan, ampunilah kami yang tidak mampu melakukan perintah dengan cara yang benar. Kepada kamu sekalian yang tutup dalam penyesalan dan anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kita sambut berita anugerah dengan melakukan ajaib dan anugerah baru. Sidang jemaat kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan pada hari ini. Dan pada hari ini diberikan kesempatan kepada OIG untuk memberikan persembahan bulan nanti. Dan sebelum kita memberikan tanda ucapan syukur kita lewat persembahan kita ingatkan satu kata firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kita menjalankan persembahan kita akan diiringi dengan satu pujian betapa kita tidak bersyukur bertanah air saya. Silakan OIG dari sebelah kiri saya. Laki-laki dijadikan untuk persembahan.
ayat yang pertama oleh Majelis Berikan. Betapa kita tidak pada hari raya tersebut, oleh umat yang akan meninggalkan kita terbang. Itu semua berkat Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat Allah yang agung Maha Kuasa. Ayat 2 oleh kaum laki-laki. Ayat 3 oleh kaum perempuan. Bumi yang hilang bagi jalan, berbaruka lawan dan sempurna, hingga jadi damai dan terus, bersama kita dan terus. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Mari kita satu, Bapak Ibu Saudara yang ada di atas parapet. Betapa kita tidak bersyukur bersama hari raya tersebut. Namun luas puncaknya, meninggalkan kita terbang. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Ayat 2 Kantoria dan liturgi. Alangkah indah bagi mereka berbagi cahaya surga dan terang, bertingkah kita berduka nanti, bukan kita berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Dilanjutkan musik.
Ya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan sidang jemaat ya Bapa di surga. Bapa di surga, pada saat ini ya Tuhan sidang jemaat telah memberikan persembahan syukur, baik itu persembahan syukur keluarga, bulanan, dan lewat pundi. Tuhan berkati persembahan ini ya Tuhan, ajar kami untuk mempergunakannya sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Bapa di surga, begitu juga yang masih ada pada sidang jemaat-Mu ya Tuhan, berkati ya Tuhan, agar boleh dipakai untuk menyambung kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan, terlebih untuk memuji dan memuliakan akan nama-Nya Tuhan. Bapa di surga, ini persembahan kami ya Tuhan, kami letakkan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, sidang jemaat kasih Tuhan, mari kita kembali mengangkat satu pujian, mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita minta kekuatan lewat doa kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu pada saat ini. Kasih-Mu Engkau nyatakan kepada kami Tuhan. Engkau menyertai kami dari perjalanan dari rumah kami masing-masing tiba di rumah yang kudus, bersekutu menaikkan ungkapan syukur dan permohonan kami. Kami memuji memuliakan nama-Mu, bahkan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Allah Bapa dalam surga, kami berseru kepada-Mu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk dapat memahami apa kehendak Tuhan kepada kami lewat firman ini. Allah Bapa di dalam surga, berkati persekutuan kami Tuhan dan kami semua pada saat ini. Bersabdalah kepada kami, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kasih Tuhan, baca kita pertama dari Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai ayat 20. Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 20. Kehidupan atau kematian. Ayat 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya kau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu. Di negeri kemana engkau masuk untuk menemuinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar
bahkan engkau mau sesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut berumur di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai dan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu berhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Inilah kehidupan supaya kau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allah, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi, perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang mempertumbuhkan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin. Haleluya. Injil Kristus dari Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 21 sampai dengan 37. Firman Tuhan berbunyi, kamu telah mendengar yang difirmankannya kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu.
segera berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkan sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, pengganglah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankannya kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Israel. Janganlah, saya ulang, Yerusalem adalah kota Raja Israel. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya; jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apabila yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Kures anakku. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ada kebahagiaan, saudara-saudara. Tema kita pada saat ini dari bahan utama Matius pasal 5 ayat 21 sampai dengan 37. Ketaatan yang palsu. Kami kaulan tangtongan. Kami kaulan tangtongan. Ketaatan yang palsu. Saudara-saudara, ya, kita tidak asing dengan persoalan seperti ini. Di zaman sekarang ini kan banyak hal yang demikian. Berita hoax di tengah-tengah kehidupan kita di zaman yang serba banyak, serba modern ini dan penuh dengan perkembangan yang begitu besar dalam hal teknologi. Banyak berita-berita yang membuat kita
bertanya-tanya, Tuhan siapa teh? Ya. Atau kita biasa mendapatkan di WA group, betul nggak ya? Sehingga kita biasa bertanya, betulkah ini berita ini dan sebagainya. Jangan sampai hoax. Ya. Dan banyak lagi hal-hal yang membuat kita dalam hidup ini bertanya-tanya tentang hal demikian dalam ya, saudara-saudara. Jadi dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, kita sering mendapatkan hal demikian dalam kehidupan kita tentang hal itu. Lalu tanpa kita sadar, kita kadang tidak mendukung dan kadang juga kita mendukung. Di komentar itu dan tanda emoji like mantap ya, tanpa kita tahu latar belakang dan sebagainya langsung bagi mantap kalau kau nak kuat orang kan lekoi dan tak siapa ni madoni bang bin mantap lah. Jadi mesti harus dibaca dengan baik, lalu dilihat dan dipahami secara mendalam. Apakah betul apa yang sementara kita baca dan tidak? Karena inilah zaman sekarang, dunia yang serba canggih, segala sesuatunya bisa dipakai. Hari ini saudara-saudara, bacaan utama kita tentang Matius ini juga Yesus mengkritisi kehidupan para ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus mengkritisi atas pemberlakuan hukum Taurat yang dinyatakan oleh orang Yahudi dan orang Farisi. Yesus menyatakan sebuah ungkapan kepada mereka untuk dapat dipahami bahwa apa yang mereka lakukan selama ini, apa yang mereka perbuat tentang hukum Taurat didasari karena itu adalah aturan, itu peraturan, itu bukan lahir dari sebuah pemahaman yang mendalam tentang sebuah aturan dalam keagamaan atau terhadap hukum Taurat itu. Mereka hanya memahami secara letterlet apa yang tertulis itu. Padahal mereka tidak melihat apa jiwa dari setiap hukum yang dibuat. Jiwa, maksudnya jiwa di sini apa yang membuat sehingga itu bisa lahir. Hukum pertama, kedua itu bisa lahir. Ini yang tidak sampai di sini. Sehingga Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa mereka adalah sebatas melihat peraturan jangan membunuh, ya jangan membunuh. Tanpa mereka pahami bahwa apa yang menyebabkan pembunuhan itu terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, saudara-saudara, ini yang disampaikan oleh Yesus. Jadi Yesus, kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia bukan meniadakan atau menghilangkan hukum Taurat, tetapi memberikan sebuah kesempurnaan yang luar biasa untuk dapat dipakai oleh umat Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Jadi sekali lagi, hukum dibuat, tata gereja dibuat, pengakuan tata gereja dibuat, gereja Toraja, bukan hanya menjadi sebuah aturan. Kok gereja Toraja adalah susito, tetapi ada makna yang mau disampaikan. Mudah-mudahan kita paham. Ada sesuatu yang mau disampaikan kepada kita mengapa tata gereja itu ada. Supaya kita dapat hidup tertib, supaya kita dapat hidup
hidup disiplin supaya kita dapat hidup di dalam kekudusan sebagai umat Tuhan. Itu yang mau disampaikan kepada kita tentang sebuah hukum yang diceritakan dalam bacaan kita pada saat ini. Jadi Tuhan mau semua itu disiplin, tertib, kudus. Yesus mau mengatakan semua itu karena kasih-Mu kepadamu. Pak kaborona puang lalu kita mintu masalah nasi. Matumay na dari Pak kaborona puang dia puang loka ketahun. Tuong lan katuan tambel. Tuhan tidak mau supaya umatnya berada dalam kebinasaan. Ia mau supaya umatnya hidup di dalam kebahagiaan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan ketika Yesus datang yang kedua kali, Ia mau supaya umatnya berada pada posisi yang bahagia. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, jelas bagi kita hari ini bahwa ternyata kehadiran Yesus dengan segala macam Ia sampaikan tentang pembunuhan, berzina, mengatakan hal yang benar dalam kehidupan sebagai umat yang percaya. Selain daripada yang paling inti adalah kasih yang dinyatakan oleh Tuhan. Tuhan juga mau memperlihatkan bahwa Ia tahu puang mentua inang torosega ia kaina susi tu tahu lang telino tak nama apa tahu. Di sini memperlihatkan perbedaan yang begitu luar biasa terpisahnya antara umat Tuhan dan orang yang tidak percaya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, jadi dalam kehidupan umat percaya, lewat perenungan kepada kita pada saat ini bahwa ketaatan yang palsu pada saat ini menjadi tema kita pada saat ini. Bahwa apakah semua rangkaian ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan ini sungguh lahir dari hati yang paling dalam. Saudara-saudara, sudah 3 minggu, hampir 4 minggu berbicara tentang mengkritisi kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan, Yesus mau menginginkan supaya semuanya dilakukan dalam kerangka betul-betul melihat bahwa itu lahir dari iman, lahir dari ketulusan. Makanya dalam bacaan kita dikatakan bahwa jika persembahanmu kau nyatakan persembahan di mezbah Allah, lalu saudaramu kau benci, lebih baik pergi cepat, karena persembahan itu tidak akan diterima oleh Tuhan. Saudara-saudara, ya saya teringat dengan kisah ini waktu di daerah Meko. Waktu peristiwa Meko banyak orang-orang disuruh pulang. Sulen komisi Pak Kada Komidoro disuruh sabah tak mesti Pak Kada. Dan mereka harus kembali sebelum mereka mendapatkan, dan mereka tidak pulih menurut ungkapan itu. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, bahkan lebih dalam lagi sinar dikatakan kalau pembunuhan tadi, mengapa harus marah? Dikatakan Yesus marah itu bisa berakibat pembunuhan loh. Gara-gara apa? Laku tahu na kalat to na sige na kalat to biar nang kido to Allah lang ditarik. Kan hal demikian. Orang membunuh sekarang bukan orang-orang kita lihat, orang membunuh bukan persoalan bahwa persoalan uang saja tidak, tetapi persoalan kebencian kepada kita, amarah yang luar biasa. Oleh karena itu kita sebagai umat yang percaya jangan ciptakan amarah dan kebencian kepada sesama dalam kehidupan ini.
Dan sina dalam bacaan kita ternyata manimintiro yang sina manusia. Sina bukan persoalan hubungan seks saja bahwa kita bersina, tetapi manimintiro ya. Nah, manusia. Ketika kita memandang dan menginginkannya, saat itu adalah dosa. Kita sudah bersinah. Oh, betul. Kita mudah-mudahan turun topai gitu ya. Antar kau udah tahu berarti napahang dia lah kada. Yang betul ke Malik Nandina may benang kilanta siya bayunta di tiro-tiro perkataan melon at tiro man tao na kung natakwa umpabuto di tamelona. Artinya lewat penampilan kita sebagai perempuan bagaimana menata, bagaimana berpakaian dan menggunakan pakaian yang bagus. Ini sudah sering sekali disampaikan PWGT dalam rapatnya. Ya toh kamu to bene biasa narapatkan ya tu rokna anggeyane biasa bona ako sa madampan mo do na joy ka malito no okay joy kiriya na tayo to remurero na pas patita no mengko ang mo panitang lagi tiro ina siling-siling yung may kain ya. Jadi saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan itu siang. Pak, udah Pak, beda biasa bayuna dan tayar atau itu biasa ya si di itu dia nanti Pak mengatakan saya adalah les. Oh, kalau menurut Alkitab yang kita baca berarti kita sudah salah, kita sudah bersinah karena kita sudah lihat siapa adalah roh. Hati-hati dengan ini. Jadi ketika kita memandang, ketika kita melihat, nah biasa nakot kita may tumon, oh pendekar naman naman yun na yan at mata dipakai untuk mentiro. Potongan kami atau pasusi kacamatan nanara nanti na dindoy lendoy digihoy yang kinarakan lah kumanda yang buka tu mata sabah dia kacamata yang ditek ya dan kacamata itu buka ya artinya Bapak Ibu saudara-saudara ini bagian dari kita sebagai umat yang percaya bahwa ternyata dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya Tuhan menginginkan bagaimana supaya kita betul-betul hidup sesuai dengan kehendaknya, bukan hanya bersoal apa yang kita lihat yang tertulis bahwa bersinah berarti melakukan hubungan seks saja. Itu bukan persoalan di situ saja, tetapi itu kita juga memandang. Dengan demikian bahwa Allah mau supaya umatnya hidup di dalam ketulusan, di dalam kehidupan. Nah dalam bacaan kita selanjutnya katakan yang benar. Bersumpah palsu dan jangan sampai menyatakan sumpah karena di atas tentang langit dan bumi karena langit adalah jelas bagi kita bahwa itu tahta dan bumi adalah Tuhannya. Dalam bacaan kita di Matius tadi jelas bagaimana Yesus menyampaikan tumpuan kakinya, ya bumi adalah tumpuan kakinya dan langit adalah tahtanya. Jadi luar biasa. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih Tuhan, apa yang menjadi perenungan kita lewat kisah ini? Dari bacaan Matius ini, apa yang mau disampaikan kepada kita sebagai umat yang percaya?
yang mau disampaikan kepada kita adalah bahwa perbedaan kita dengan umat manusia yang lain itu jelas dari sikap kita, tingkah laku kita dalam kehidupan. Kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini menjadi berkat bagi sesama. Setiap orang yang ada di dalam kehidupan berjumpa dengan kita, di situ kita mau menyatakan bahwa dia adalah saudara dan sesama saya dalam ciptaan Tuhan. Kita satu gambar Imam Dei, gambar Allah dalam hidup ini. Oleh karena itu tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam dalam kehidupan kita, tetapi kita mau supaya kita mengampuni dia dan kita menjadi berkat dalam kehidupan kita. Selanjutnya saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya bahwa Yesus menyampaikan kepada kita tentang hukum Taurat, supaya kita tidak berjalan dalam kehidupan ini berdasarkan dengan kehendak kita, tetapi kita memiliki tuntunan, kita memiliki aturan dalam kehidupan ini untuk menjadi pegangan kita, dan kita mengaplikasikannya atau menyatakannya dalam sepanjang kehidupan kita. Kita berbeda dengan orang lain. Kita tidak bisa menyatakan berdasarkan dengan apa yang kita lihat saja atau apa yang kita lakukan kita ikuti, karena itu adalah sebuah aturan, sehingga jangan sampai semuanya berbicara legalitas atau formalitas. Ibadah dilakukan hari ini karena formalitas, dan pada akhirnya hanya sebatas ritual, tidak sampai kepada kehidupan di tengah-tengah dunia kita, di dunia ini. Dan selanjutnya saudara-saudara, kita dituntut untuk hidup menyatakan sebuah kebenaran dalam kehidupan ini. Katakan kebenaran itu bukan karena mataku pun tak nampurai nak tahu. Ya waktu bukade, ya kita dipurai nak urusan itu kamu lakukan. Karena saya punya urusan dengan Tuhan, harus menyatakan kebenaran. Apapun itu saya harus sampaikan. Kalau tidak sepakat dan tidak disetujui dan itu membuat saya dibenci, tidak jadi soal. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya, sampaikan itu, katakan itu, bukan karena kita takut karena nanti tidak disukai oleh teman itu dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita seperti orang ketika ditiup angin, mana udah itu lakukan, kok malah duduk kopi kita. Oh sudah itu nih sudah di kopi kita. Orang ini tidak punya pendirian dan tidak punya komitmen. Mesti harus punya komitmen sebagai orang yang percaya. Orang yang percaya kepada Kristus memiliki komitmen dalam hidupnya, ia menyatakan kebenaran. Oleh karena itu kita diingatkan hari ini, dipakaikan bukade itu tongan nanti berdasarkan apa yang kita lihat, bahwa jangan sampai tak nakurai dan sang baluang udah tegaskan dan sebagainya. Tegas tapi benar, jelas, bukan asal tegas mau dihargai saja dan sebagainya. Jadi sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita renungkan kehidupan kita. Tak siar anda dia boga lalu dekat Tuhan seperti orang Yahudi dan orang Farisi. Apakah perkataanku betul-betul adalah sebuah hal yang berdasarkan dengan kehendak Tuhan, ataukah hanya sebatas formalitas? Taat nak malam gereja, malam kumpulan, nah sulit nanggalas sama bantuan sama bangsiatan. Jadi marilah kita menjalani kehidupan ini dalam ketaatan yang utuh dalam kehidupan kita, karena Tuhan menginginkan umatnya untuk menikmati hidup bahagia. Mazmur mengatakan demikian. Yesaya menawarkan kepada kita, siapa yang mau hidup,
hiduplah dalam kehendak Tuhan dan firman. Siapa yang mau hidup dalam kutuk, silakan tidak mengikuti kehendak Tuhan. Dan yakinlah bahwa hidup yang kita jalani, kita berusaha untuk berada dalam kehidupan ketaatan yang utuh, dalam kehidupan bukan ketaatan yang palsu. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam kehidupan ini, merenungkan tentang kehidupan kita. Saudara-saudara, kita membawa dan melihat hidup kita masing-masing, apakah kita sudah dapat dikatakan hidup dalam ketaatan yang utuh, bukan dalam ketaatan yang palsu. Mintalah kekuatan kepada Tuhan lewat kuasa kudus. Yakini bahwa Tuhan akan bersama dengan kita, memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan yang sesungguhnya. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 12 Februari 2023 yang dihimbau kepada kita semua agar tetap menjaga kebersihan baik dalam lingkungan gedung gereja maupun di luar gedung gereja. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Nama-nama yang akan menerima baptisan kudus adalah Valeri Adminya Rewasan dan Varian Satria Rewasan. Pembinaan bersama pendeta dilaksanakan pada hari Jumat 17 Februari 2023 pukul 18 WITA atau jam 6 sore. Dalam minggu ini ada beberapa anggota jemaat yang meminta untuk dimajukan ibadah rumah tangganya. Yang pertama, ibadah rumah tangga di rumah keluarga Petrus Senin akan dilaksanakan pada hari Senin 13 Februari 2023 pukul 19.30 WITA. Alamat Cahaya Baru 2. Dan acara untuk anak sekolah minggu jam 5 sore pukul 17.00. Yang kedua, ibadah rumah tangga di rumah keluarga Markus Polo akan dilaksanakan pada hari Rabu 15 Februari 2023 pukul 19.30 WITA. Alamat SMP 8. Yang ketiga, ibadah rumah tangga di rumah keluarga Matius Pasar akan dilaksanakan hari Sabtu 18 Februari 2023 pukul 19.30 WITA. Alamat Lestari. Ya, sebelum saya lanjut untuk warta, saya sampaikan bahwa ya salah satu supaya bisa teratur seperti yang sampaikan Pak Pendeta tadi, ada aturan dalam gereja supaya lebih tertib bahwa hari Minggu itu kita upayakan, atau yang paling tidak diupayakan, hanya kita fokus untuk ibadah hari Minggu. Ya, makanya ada
beberapa anggota jemaat bersama majelis gereja ada yang mengusulkan untuk mengambil ibadahnya atau ibadah insidentil pada hari Minggu. Ya, majelis gereja yang menolaknya bukan kita menolak untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi agar ibadah hari Minggu itu betul-betul kita fokus. Ya, salah satu alasannya adalah misalnya kalau ada yang ibadah, ya persiapan di rumah akhirnya ya tidak menyempatkan diri untuk datang beribadah. Ya, jadi kepada seluruh anggota jemaat agar kita memahami dan memaklumi. Ya, lanjut. Majelis gereja dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 6 Februari sampai dengan 12 Februari 2023. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudari. Ya, pada hari ini ada beberapa anggota jemaat yang membawa pengucapan syukurnya. Yang pertama, keluarga Fani mengundak sejumlah Rp250.000, Rp50.000 untuk SMGT. Yang kedua, keluarga Ferdinand Payung sejumlah Rp100.000. Yang ketiga, keluarga Mama Linda sejumlah Rp200.000. Yang keempat, keluarga Daud Lebubu sejumlah Rp1.000.000. Yang kelima, keluarga Julius Musa Babida sejumlah Rp500.000. Yang keenam, keluarga Irfan sejumlah Rp500.000, Rp200.000 untuk PPKT. Yang ketujuh, keluarga Adaria Sula sejumlah Rp200.000, Rp100.000 untuk PPKT. Yang kedelapan, keluarga Mika Palulung sejumlah Rp200.000, Rp100.000 untuk SMGT. Dan yang kesembilan, keluarga Martinus sejumlah Rp150.000 untuk SMGT. Ya, demikian warga jemaat atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Saudara-saudara sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam saat doa Jumat pada saat ini. Beberapa keluarga yang bersyukur keluarga Pani Mengundang bersyukur atas terhindarnya dari kecelakaan dan berkat Tuhan dalam keluarga. Kemudian keluarga Ibu Mayu bersyukur atas berkat Tuhan melalui ulang tahun ibu rumah tangga. Keluarga bersyukur, keluarga Mama Linda bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga. Mohon didukung dalam doa untuk bencana ke Berau. Kemudian keluarga Daud Kaburu bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga. Keluarga Julius Musa Babida bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga. Keluarga Bapak Irfan bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga. Keluarga Andaria Sule bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga. Keluarga Mika Palulun bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga. Atas HUT yang keempat anak kekasih Kimura. Kemudian keluarga Martinus mengucap syukur atas ulang tahun anak kekasih Ciko yang 7 tahun, dan beberapa saudara kita yang berada di dalam pergumulan tentang kondisi tubuh mereka pada saat ini, kesehatan. Anak dari keluar dari Bapak Suryadi Tulang ada dalam rumah sakit, tidak salah keduanya ada di
kemudian Bangka, saya dengar sudah kembali ke rumah. Kemudian tadi keluarga dari Pani Mangundan ditabrak, bukan tabrakan, dia tertabrak dan terseret oleh mobil dump truck, dan sampai saat ini saya belum tahu apakah dump trucknya sudah ditahu, karena ini empat orang yang kena terseret semua. Jadi itu yang terjadi. Sekarang masih ada di rumah mereka, dan beberapa orang tua kita, saudara kita yang bergumul dengan kondisi kesehatan hari ini, dan kita dukung dalam doa. Dan di tengah-tengah kehidupan kita di Klasis, salah seorang orang yang pernah kita tuakan dan kita tuakan di tempat ini dan di Klasis, suami dari Pendeta Priana Tangko telah meninggal dunia. Jadi mari kita dukung dalam doa, kita berdoa. Banyak hal Tuhan yang tak mampu kami selami, kadang muncul dan terjadi dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Tapi kami dimungkinkan untuk merenungkan bahwa kami ini adalah manusia yang berbatas, yang tidak sepatutnya mengandalkan kemampuan pikiran dalam hidup ini. Oleh karena itu Tuhan, kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus pada saat ini, sadar akan diri kami bahwa kami adalah umat yang penuh kelemahan, menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan dan segala rencana hidup kami, karena Engkau Allah yang akan menuntun kami dalam perjalanan kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan kami dengarkan hari ini, kami diajak untuk mengoreksi kehidupan kami masing-masing, baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan organisasi. Apakah yang telah kami lakukan sungguh dalam ketaatan yang utuh dan sesuai dengan kehendak Allah Bapa dalam surga. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami Tuhan, kami sadar bahwa banyak hal yang membuat kami bergumul, membuat kami berada dalam situasi yang kadang membuat kami tak mampu berdiri. Tetapi keyakinan kami Tuhan adalah sumber kekuatan dan topangan bagi kami. Oleh karena itu kami terus berjalan hari ini karena Engkau yang bersama dengan kami. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan pekerjaan kami Tuhan, rencana hidup kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang memberkati, berikan waktu yang baik bagi kami untuk melakukannya dan mengerjakannya, sehingga semuanya dapat selesai dengan baik dan kami pun dapat menyelesaikannya dan menikmati hasilnya dalam perjalanan hidup kami. Allah Bapa dalam surga, berikan hikmat, kekuatan dan kesehatan kepada kami Tuhan, sehingga kami tetap berada dalam kekuatan yang sungguh untuk melakukan berbagai rencana kami dan melakukan Allah Bapa dalam surga. Beberapa saudara kami pada saat ini Tuhan menyatakan syukur mereka mengaminkan bahwa semua itu karena karya dan kasih Tuhan dalam kehidupan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan mereka, Engkau memberkatinya senantiasa di dalam perjalanan kehidupan mereka. Biarlah ya Tuhan, berkat terus mereka nikmati dalam perjalanannya, dan kekuatan dan kuasa kasih Tuhan terus mereka alami dan rasakan dalam sepanjang kehidupan ini. Allah Bapa di dalam surga, teruslah hadir dalam kehidupan mereka masing-masing. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan beberapa saudara kami yang bergumul dalam kondisi kesehatan mereka. Engkau memberkati segala usaha yang dilakukan dalam kondisi yang demikian dalam pergumulan mereka. Biarlah lewat itu Tuhan Engkau berkarya, menyatakan kuasa, sehingga mereka dapat sembuh pulih, kembali menjalani hidup anugerah Tuhan dan terus menikmati kuasa kasih Tuhan dalam hidup. Mereka
menikmati kebahagiaan karena Tuhan yang terus hadir dalam kehidupan mereka. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, berapa orang tua kami di jemaat tempat ini Tuhan, dalam masa tua yang mereka jalani, bahkan anak-anak dalam pertumbuhannya, dalam studinya, dalam mencapai harapan-harapan mereka. Tuhan, kami berseru kepada Engkau memberkati mereka dalam setiap hidup. Engkau hadir Tuhan dalam segala rencana dan harapan-harapan mereka, sehingga mereka dapat merasakan bahwa Tuhan tak pernah berhenti menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan mereka. Mereka bertumbuh dalam kebenaran firman, meraih cita-cita mereka karena Tuhan yang membukakan jalan dan menuntun mereka. Masa tua yang mereka jalani, mereka menjadikan sebuah sukacita dan mereka terus dapat memperlihatkan keteladanan di tengah-tengah kehidupan masa tua mereka. Allah Bapa di dalam surga, beberapa saudara orang tua kami yang berulang tahun Tuhan, pertambahan usia oleh mereka alami karena Tuhan yang berperkara dan menyatakan sebuah kasih kepada mereka. Oleh karena itu Tuhan berkati mereka di dalam pertambahan usia dan mereka semakin dewasa di dalam iman dan terus mengoreksi kehidupan lalu di tengah-tengah kehidupan ini, apakah mereka tetap berada dalam kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan lewat firman. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke tempat ini Tuhan, dalam berbagai tanggung jawab mereka, biarlah mereka dimampukan untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab, sehingga kami pun dapat merasakan sukacita dan bahagia dalam kehidupan ini. Allah Bapa di dalam surga, kehidupan kami semua ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Mampukan kami Tuhan untuk terus menjalani kehidupan dan mempertanggungjawabkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam kehidupan kami masing-masing kepada-Mu. Allah Bapa di dalam surga, berkati kami Tuhan dan ampunkan salah dan dosa kami. Sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, inilah Tuhan dan Juru Selamat dan yang hidup yang senantiasa mengajarkan untuk kita. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saudara-saudara, sidang Jumat yang dikasih oleh Tuhan dengan nama petunjuk hidup. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Ali, bangunlah bangunan Allah. Sidang terima kasih Tuhan, mari kita angkat satu pujian, hai jangan sendirian, jalanmu Engkau tempuh. Aku
Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dan jalanilah kehidupanmu sesuai dengan firman Tuhan yang kamu dengar hari ini. Lakukanlah perintah Tuhan dengan ketaatan yang benar. Saya akan pergi dan melakukan perintah Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita kembali mengangkat satu nyanyian syukur untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Gembala baik bersulinan.